Jadi di sini kalau misalnya kita tadi bentuk pasangan partisinya adalah dari A ke B, ya, maka jarak yang ada itu adalah 1, 2. Dari A ke B itu panjangnya adalah 2, panjang sisinya adalah 2. Kemudian dari C ke D itu panjangnya adalah dari 1, 2, 3. Jadi dari C ke D itu 3. Ya. Nah, jadi di sini berapa tambahan panjang dari sisinya pada graf yang sebelah kiri, ya. Nah, tadi ini 2, panjangnya 2 ditambah 3, berarti tambahan sisi di sini itu mempunyai panjang 5, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pasangannya adalah misalnya AD dan BC, itu juga akan sama, dari A ke D itu 2, dari B ke C itu adalah 3. Jadi kita jumlahkan sisi semunya, ya, kita jumlahkan panjang sisi semunya itu juga sama dengan 5. Nah, berbeda kalau misalnya kita pasangkan simpul A dengan simpul C, yang panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, ya, ada 4, kemudian dari B ke D itu adalah panjangnya 2, jadi 4 ditambah 2 adalah 6. Jadi tambahan sisi semu itu kalau kita mempunyai partisi tadi dari AC, BD, itu tambahan sisi semunya itu sama dengan 6. Nah, untuk karena kita mau mengoptimalkan, berarti kita mencari jarak terpendeknya. Ya, jarak terpendeknya. Nah, jadi setelah kita buat tadi ini, ya, kita ambil di sini jarak terpendeknya. Untuk partisi ke dalam pasangan tadi kalau AB dan CD itu adalah 5, panjang lintasan terpendeknya, jumlah panjang lintasannya. Kemudian kalau kita pasangkan AC dan BD, maka kita akan dapatkan jumlah panjangnya adalah 6. Sementara kalau kita ambil partisinya adalah AD dan BC, maka kita akan dapatkan jumlah lintasan adalah 5. Ya, jadi di sini ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan kita mencari pasangan partisinya, ya. Nah, di antara 3 ini mana yang terpendek, ya. Jadi di sini karena yang AB, CD itu 5 jumlah panjangnya, sementara AD dan BC juga 5, maka kita boleh memilih apakah milih yang AB, CD atau mau milih yang AD, BC, ya. Nah, kemudian itu kita akan bisa melihat bahwa jumlah panjang lintasan terpendeknya itu di antara ketiga kemungkinan ini itu adalah yang tambahannya itu adalah 5 panjangnya, ya. Jadi seperti itu untuk jumlah panjang lintasan terpendek. Jadi tambahannya, ya, sebentar. Ya, jadi yang dipilih di sini adalah ini, ya. Untuk yang sebelah kanan ini, ya, boleh sih AC, AB, CD, atau bisa juga AD, BC, sama-sama 5 jumlah sisi semu tambahannya, ya. Jumlah sisi semu yang tambahannya itu sama dengan 5 yang terpendek. Jadi itu yang kita pilih, ya. Jadi setelah kita memilih mana yang mempunyai panjang lintasan terpendek, baru kita gambarkan di sininya, ya. Ini kalau ada 4, ya, kalau ada 4 simpul yang derajatnya ganjil. Nah, sekarang bagaimana kalau simpul yang berderajat ganjilnya tidak 4? Ya, bagaimana kalau ada 6? Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa gambar ini itu semua simpulnya itu ada yang derajatnya 2, ada yang derajatnya 3, ya. Ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, ternyata di sini simpul-simpul yang sudah dikasih label A, B, C, D, E, F itu adalah simpul-simpul yang berderajat ganjil, ya. Nah, sekarang
kita akan mencari lintasan terpendek untuk graf ini, ya, jumlah lintasan terpendek yang jumlah tambahan sebenarnya jumlah tambahan sisi semu, ya, jumlah tambahan sisi semu dari graf berikut, sehingga diperoleh atau didapatkan lintasan yang terpendek. Nah, nanti kita bisa membuat pasangan-pasangannya. Misalnya di sini kita buat pasangan partisinya adalah A, B, C, D, E, F, itu yang pertama. Kemudian misalnya pasangan partisi yang kedua, misalnya saya ambil AC, misalnya terus BD, EF gitu ya. Nah, itu kita akan coba satu-satu. Ya. Nah, di sini nanti kalian bisa mencoba. Oke, nah seperti ini untuk yang partisinya. Kalau ada 6 simpul yang berderajat ganjil, maka di sini pasangan partisinya seperti ini, ya. Nah, ini itu harus dikerjakan semuanya, ya, karena kita tidak tahu partisi yang mana yang akan mendapatkan jumlah lintasan yang terpendek, ya. Di sini ada 4, ada 6, tapi kan nggak tahu yang lainnya berapa jumlah lintasan terpendeknya, ya. Oke, silakan dikerjakan seperti ini. Ya, jadi dibuat partisi pasangan, kemudian dihitung jumlah lintasannya yang terpendek, ya, kemudian setelah itu baru digambarkan pseudografnya. Grafnya berarti graf yang awalnya ditambah sisi semuanya, sehingga disebut sebagai pseudograf. Oh, mungkin ini kalian menggambar dulu, mungkin ya, sebentar. Kalian gambar dulu ininya, grafnya, ya, atau difoto dulu ininya, kemudian kalian kerjakan untuk mencari jumlah lintasan yang terpendeknya. Ya, sudah digambarkan ini. Sudah. Oke, nanti kalian sekarang tinggal mengisi tabel yang ini. Kemudian nanti memilih mana yang paling pendek lintasannya. Bentar. Tadi gambar yang tadi sama ya, itu
sisinya panjangnya 1 satuan. Ya. Oke, sudah belum? Sudah. Oke. Kita coba berapa jumlah panjang lintasan terpendeknya? Setelah diisi semua ini, berapa jumlah yang terpendeknya? Empat bukan, Ibu? Iya, 4 ya. Jadi lintasan yang terpendeknya berarti yang ini ya. Kita boleh memilih dari 3 pasangan partisi ini, kita boleh pilih ya. Boleh A, B, C, D, E, F, atau boleh A, B, C, E, D, F, atau boleh A, D, B, C, E, F. Untuk kita gambarkan sisi semuanya ya. Coba kita akan kembali ke grafnya. Itu A, B, C, D, E, F. Sebentar.
AB, CD, EF. Terus AB, CE, F. Satu lagi AD, EC, EF. Oke. Oke. Nah, kalau kita memilih pasangan partisinya adalah A, B, C, D, E, F, ya, berarti kita akan membuat sisi semunya itu seperti ini. Jadi dari A kita buat sisi semunya. Datamu sebentar. Maaf, ini tadi persen ada tamu. Oke, kita lanjutkan tadi. Kalau misalnya partisinya dari A, B, C, D, ya, kemudian EF. Berarti kita buat partisinya seperti ini. Jadi ini pseudograf berarti ya. Ini berarti pseudograf.
dengan tambahan sisi semunya yang paling pendek ya, yang jumlah panjang lintasan terpendeknya itu yang paling pendek. Ya, boleh kita mengambil yang partisi yang ini ya, atau bisa juga kita misalnya mengambil partisi yang kedua misalnya ya. Coba ini partisi yang pertama yang jumlah lintasan terpendeknya 4 ya. Nah, partisi yang kedua yaitu AB ya. Kemudian ya, terus CE ya. Kita bisa ke sini CE, kemudian DF. Ini sisi semuanya ya, boleh seperti ini untuk yang pasangan partisi yang kedua ya, karena kalau misalnya seperti ini nanti berarti ini semua simpulnya menjadi berderajat genap semuanya, sehingga nanti membentuk suatu sirkuit Euler ya. Sehingga kalau misalnya orang berangkat dari A, maka dia melewati setiap sisi tepat satu kali dan dia akan kembali lagi ke A ya. Nah, sekarang kita coba yang pasangan partisi yang ketiga ya. Yang ketiga itu tadi adalah AD ya. Jadi di sini kita bisa, jadi sisinya itu harus dari setiap simpul ya. Jadi tidak boleh langsung misalnya dari A ke D gitu ya. Misalnya seperti ini langsung dari A ke D itu nggak boleh ya. Jadi harus dari sisi, dari dua sisi yang ini ya. Jadi dari A kemudian ke simpul berikutnya baru ke sini. Dari A ke D, kemudian ada dari B ke C ya. Kemudian dari E ke F. Itu adalah pseudograf untuk pasangan partisi yang ketiga ya. Jadi ya kalian boleh. Jadi oleh sebab itu kita harus mengisi semua yang tabel yang ada tadi supaya kita bisa memilih mana yang jumlahnya terpendek ya. Jumlah lintasannya terpendek. Setelah itu baru kita dari yang ada misalnya lebih dari satu yang terpendek, maka kita bisa memilih salah satu, kemudian kita gambarkan di grafnya menjadi seperti ini ya. Nah, itu untuk masalah lintasan terpendek. Bisa dipahami di sini? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Ini sebentar. Oke. Sebentar. Oke, ini ada. Saya akan menugaskan kalian tugasnya secara kelompok. Sebelumnya kelompoknya satu kelompok berapa orang, Bu Wilda? Ada yang 5, ada yang 4. Dari 5 ada yang 4 ya. Oke. Nah, di sini ada tugas sebentar. Oke. Tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan sebelum UAS. Jadi kita kasih waktu 1 minggu ya Bu Wilda untuk mereka mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, tugas ini berkaitan dengan yang tadi masalah tukang pos Cina. Ya. Jadi di sini contohnya ya, contohnya. Jadi kita lihat yang pertama, yang waktu itu kita membahas tentang sejarah graf. Ini adalah graf jembatan Königsberg pada abad ke-18 seperti ini ya. Ada 7 jembatan yang melewati kota ya. Kemudian ini foto jembatan pada abad ke-21 ya. Nah, ternyata di dalam sejarahnya dari abad ke-18 ini ya sampai ke abad 21, nah itu ternyata pernah ketika Perang Dunia Kedua ya pada abad ke-20 pada tahun 19, berarti yang
Perang Dunia Pertama itu berarti tahun berapa tuh? 1916, 1918 kalau tidak salah ya. Nah, itu jembatan ini ada yang dibom, ya, jembatannya ada yang dibom sehingga rusak jembatannya. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan waktunya jembatan itu diperbaiki, tetapi bentuknya sudah tidak sama dengan jembatan yang sebelumnya, ya. Jadi seperti itu ceritanya, ya, bahwa ada yang sebelumnya jembatannya 7, kemudian dibom, setelah itu diperbaiki. Saya tidak tahu karena penjelasan selanjutnya tidak disebutkan ada berapa jembatan akhirnya begitu ya, yang setelah dibom itu apa masih tetap ada 7 jembatan ataukah jembatannya berkurang, saya kurang tahu ya. Jadi ini adalah posisi atau foto dari jembatan abad ke-21. Ya, jadi dari gambar peta ini ya, kemudian digambarkan grafnya ya, grafnya yang sebelah kanan yang B, kalau yang sebelah kiri itu adalah gambaran ya, gambaran kasar dari posisi pulaunya dan daratan ya, kemudian posisi jembatannya. Nah, selanjutnya digambarkan dalam bentuk graf yang pada yang gambar B. Nah, ini ilustrasinya untuk tugas kelompok kalian ya. Nah, ceritanya adalah begini. Situasinya adalah ini misalnya seseorang itu senang olahraga jalan kaki pada pagi hari di sekitar rumahnya ya. Dia berjalan kaki melewati setiap jalan di sekeliling rumahnya tepat 1 kali. Setelah melewati 4 pertigaan, ya ini 4 ya, 4 pertigaan, akhirnya Mutia kembali ke rumah. Benarkah Mutia melewati setiap jalan tersebut tepat 1 kali, ya? Ataukah ada jalan yang dilewati 2 kali, ya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, jadi di sini ada 4 pertigaan, ya 4 pertigaan. Jadi dia melewati 4 pertigaan. Ya, kemudian harusnya dia melewati tepat 1 kali. Tapi apakah betul dia melewati tepat 1 kali, ataukah ada jalan yang dilewati 2 kali? Ya. Nah, ini permasalahannya. Nah, tugas kalian adalah lakukan percobaan sendiri, ya berarti berkelompok di sekitar rumah kalian seperti yang dilakukan oleh Mutia. Ya, jadi kalian harus mencari lokasi di mana nanti kalian menemui 4 pertigaan. Menemui 4 pertigaan, ya. Jadi misalnya nanti dalam satu kelompok atau kalian mungkin bisa cari di lingkungan yang mana yang mempunyai 4 pertigaan. Kemudian sertakan foto Google Map ya, lingkungan sekitar yang kalian pilih tadi ya. Foto Google Map-nya lingkungan sekitar kalian, lalu digambarkan sketsa jalan yang kalian lalui ya tadi. Jadi tadi setelah ada foto Google-nya kan sekarang kan gampang ya, misalnya coba foto Google untuk jalan ini gitu kan, bisa kita dapatkan langsung foto Google Map-nya. Kemudian kita gambarkan sketsa jalan yang kalian lalui tadi, yaitu jalan yang melalui 4 pertigaan. Jalan yang melalui 4 pertigaan. Ya, kemudian jalannya harus dituliskan lengkap dengan RT-nya karena digambar sketsa ya. Jadi ada nama jalannya, kemudian ada RT RW-nya ya. Kemudian digambarkan grafnya beserta panjang jalannya. Nah, kemudian setelah itu diselesaikan permasalahannya. Ya, tadi kan ada 4 pertigaan. Ada 4 pertigaan. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kalian melewati jalan tersebut tepat 1 kali? Kan karena ada lewat 4 pertigaan ya. Kemudian, adakah jalan yang dilewati 2 kali? Ya. Nah, ini bagaimana menurut pendapat kalian? Ya. Nah, ini petunjuk pengerjaannya adalah, ini adalah permasalahan tukang pos Cina. Nah, panjang jalan itu diukur dari setiap rumah yang dilalui. Jadi kalau misalnya dalam satu jalan itu ada 10 rumah, berarti panjang jalannya 10. Ya. Nah, satu rumah itu panjangnya 1 satuan.
Kemudian kalian buat tabel partisi dalam pasangan-pasangan. Ya, jadi sama seperti tadi permasalahan tukang pos Cina tadi. Kemudian tentukan jumlah panjang lintasan yang terpendek. Kemudian gambarkan hasil duplikasi atau sisi semuanya digambarkan, ya. Kemudian dikumpulkan tugasnya dalam bentuk file dan dikasih nama filenya. Tugas 3, terus ini mungkin nama kelompok ya, nama kelompoknya apa, nomor kelompok 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian ada mata kuliah, singkatan dari mata kuliah. Seperti itu untuk tugas kelompok. Ada pertanyaan terkait tugas kelompoknya? Kalau di komplek mungkin ini bisa ditemui ya, 4/3 di dalam komplek itu bisa ditemui. Kan kalau kalian tadi melihat jalan tadi ya pada grafik-graf yang sebelumnya, itu kalian bisa melihatnya dari jalan-jalannya, kapan jalannya tuh menemui pertigaan, kapan perempatan gitu ya. Nah, itu nanti kalian gambarkan. Jadi pertama kalian buat, kalian cari Google Map-nya seperti yang gambar ini. Kemudian kalian buat gambar kasarnya, di sini sketsanya. Kemudian setelah itu grafnya ya. Jadi tadi gambarkan hasil duplikasi dari sisi-sisi semuanya ya. Jadi ada Google Map-nya, kemudian ada grafnya ini, kemudian dari graf ini nanti kalian buat mana yang sisi semuanya ya, sehingga nantinya setiap sisinya bisa dilewati tepat 1 kali. Dan meskipun ada sisi yang dilewati 2 kali, tapi satu sisinya itu adalah sisi semu. Oke, bisa dipahami tugasnya? Nanti saya share di grup PJ ya Bu ya. Ya, nanti saya share di grup PJ supaya nanti kalian tahu ininya. Tugasnya. Ya, tugasnya saya kasih waktu 1 minggu. Jadi kalau hari ini hari Kamis, berarti minggu depan sebelum hari Kamis, berarti hari Rabu ya Bu Ida ya, hari Rabu minggu depan tugasnya harus masuk. Ya. Ini salah. Ininya nama filenya nanti saya ganti, ini harusnya nama kelompok, bukan nama per orang. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini ya pertama tadi ada foto Google Map-nya di lingkungan sekitar yang kalian yang amati tadi, kemudian gambar sketsa jalannya ya dengan nama jalan-jalannya juga ya, kemudian gambarkan grafnya ya. Jadi berarti yang harus kalian buat gambarnya nanti adalah peta dari Google Map-nya ya, ini yang gambar yang pertama. Kemudian sketsa grafnya, ini gambar yang kedua, yang A. Setelah itu grafnya beserta sisi semuanya untuk yang graf 2B. Ya, jadi ada 3 gambar, ya, 2 gambar dan 1 Google Map, foto Google Map. Ya, di sekitar lokasi yang kalian teliti atau amati. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya berarti saya anggap sudah memahami tugasnya ya. Jadi nanti bisa didiskusikan dengan anggota kelompok masing-masing ya. Mau
terus menentukan lokasi atau tempat di mana akan dilakukan tugasnya ya. Setelah itu nanti digambarkan. Oke, tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham dengan tugasnya ya. Oke, untuk yang materi hari ini mungkin cukup sampai di sini berkaitan dengan aplikasi ya. Untuk minggu depan kita insya Allah nanti akan membahas tentang graf pohon ya, graf pohon ya. Jadi secara sekilas yang namanya graf pohon itu adalah suatu graf yang tidak mempunyai siklus ya, jadi tidak ada lintasan tertutup di dalam graf itu. Jadi semuanya merupakan lintasan yang terbuka dan bentuknya seperti pohon. Jadi ada yang berlaku nanti sebagai akarnya, ada yang berlaku seperti dahannya gitu ya. Itu adalah graf pohon. Itu nanti akan kita bahas minggu depan insya Allah hari Senin ya. Silahkan kalau misalnya kalian baca-baca dulu terkait dengan graf pohon. Oke, itu untuk ini ya. Untuk semua PJ ya, silahkan apakah sudah di screenshot untuk kehadiran teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nanti disetorkan atau dilaporkan di grup PJ ya untuk kehadiran teman-temannya. Oke. Itu saja ya Bu Wilda ya. Mungkin ada pengumuman atau apa mungkin Bu Wilda? Enggak, Ibu, sudah cukup. Enggak ada ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, kita baca doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu lagi hari Senin depan insyaallah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Nanti kita ketemu lagi, belajar lagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.